Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Suam Cahyono, NIM 013, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Nonlinier Masa Jabatan Dewan Direksi dan Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Yang pertama adalah pendahuluan. Untuk fenomenanya bahwa isu pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pendorong perusahaan di Indonesia untuk mengakomodasi tanggung jawab sosial di dalam laporan keberlanjutan. Di sisi lain, laporan ASEAN CSR Network sampai tahun 2017 menyatakan bahwa tingkat pengungkapan CSR di Indonesia sebesar 53,6%, dan hal ini merupakan tingkat pengungkapan terendah ketiga di antara negara-negara ASEAN yang menjadi survei. Kemudian adanya pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 juga menjadi salah satu fokus perusahaan untuk berkomitmen terhadap isu tanggung jawab sosial. Untuk research gap, bahwa terdapat hubungan positif antara keberagaman Dewan Direksi dan kualitas pengungkapan CSR, yaitu dapat meningkatkan kinerja CSR perusahaan, operasional perusahaan yang lebih efektif dan efisien, serta pengungkapan CSR yang lebih berkualitas. Penelitian Ratri et al. 2021 menyimpulkan bahwa hubungan antara masa jabatan CEO dapat menurunkan kualitas pengungkapan CSR. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Harjoto et al. 2015 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara keberagaman Dewan Direksi dengan pengungkapan CSR dan kinerja perusahaan ditinjau dari masa jabatannya. Kebaruan dari penelitian ini adalah menggunakan pengujian nonlinier untuk mengisi gap beberapa perbedaan pada penelitian sebelumnya. Lalu kontribusi penelitian ini adalah pengembangan pada studi literatur mengenai tata kelola perusahaan. Berikutnya adalah tinjauan pusaka. Yang pertama adalah teori upper echelon. Menyatakan bahwa keputusan strategis di perusahaan dipengaruhi oleh dimensi kognitif dari manajemen puncak terkait dengan karakteristik dari dewan itu. Salah satunya adalah terkait dengan masa jabatan dewan direksi, yang hal ini berkaitan dengan ego kepemimpinan. Selain itu, masa jabatan dewan direksi mempengaruhi cara dewan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Dewan dengan masa jabatan yang lama dipercaya memiliki pengetahuan yang lebih baik guna menentukan keputusan strategis perusahaan. Di sisi lain, masa jabatan CEO ternyata terbukti tidak berpengaruh terhadap kualitas CSR, ditinjau dari diversitas CEO di Dewan. Untuk pengembangan hipotesis, penelitian menunjukkan bahwa direksi dengan masa jabatan yang lama dapat meningkatkan kualitas pengungkapan CSR. Selain itu, masa jabatan CEO juga berhubungan secara non-linier terhadap pengungkapan lingkungan dan menyajikan hasil bahwa terdapat siklus masa jabatan yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Ratri et al. 2020 memperoleh hasil bahwa masa jabatan CEO mampu menurunkan kualitas pengungkapan CSR. Di sisi lain, Dewan Direksi yang beragam dan adanya siklus tenurial dipercaya dapat meningkatkan kualitas pengungkapan CSR. Oleh karena itu, peneliti berhipotesis bahwa masa jabatan Dewan Direksi memiliki hubungan non-linier kuadratik terhadap kualitas pengungkapan CSR. Berikut untuk kerangka konseptualnya terdiri atas variabel dependen yaitu kualitas pengungkapan CSR dan variabel independen yaitu masa jabatan dewan atau board tenure, serta beberapa variabel kontrol seperti Big Four, from size, from age, diversity, RMC, RNC, leverage, ROE, intangibles, loss, GRI type, industry, dan year. Lalu untuk pendekatan penelitiannya menggunakan studi kuantitatif, data dan sampel merupakan perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2017 hingga 2019 dan mengungkapkan laporan keberlanjutan menggunakan standar pengungkapan GRI. Berikutnya, analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, teknik Pinso-Rising, kedua, uji statistik deskripsi, yang ketiga, uji linearitas, yang keempat, uji regresi kuadratik, dan yang kelima adalah uji regresi spline kubik. Untuk model regresi kuadratiknya adalah sebagai berikut, kemudian untuk model regresi spline kubiknya juga tertera pada layar presentasi. Berikutnya, definisi operasional variabelnya
Untuk variable dependent yang menggunakan total skor GRI, G4, dan GS yang diungkapkan oleh perusahaan dibagi dengan total item yang seharusnya diungkapkan berdasarkan standar, kemudian bertanya menggunakan Blau Index. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama adalah distribusi sampel penelitian. Terlihat bahwa total sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 194 perusahaan dengan sebaran pada tahun 2017 sebanyak 53 perusahaan, 2018 59, dan 2019 sebanyak 82 perusahaan. Lalu untuk statistik deskripsinya bahwa rata-rata 63,3% kualitas pengungkapan CSR dari perusahaan berdasarkan sampel menggunakan standar GRI dan G4. Lalu sebanyak 46,6% bahwa keragaman masa jabatan direksi itu terklasifikasi berdasarkan Blau Index dengan rentang jabatan 0 sampai dengan 3 hingga lebih dari 13 tahun. Kemudian untuk pengujian nonlinearitasnya, terlihat bahwa berdasarkan pengujian tersebut, maka hubungan antara masa jabatan direksi dan kualitas pengungkapan CSR atau antara variabel independen dan dependen memiliki bentuk kuadratik di mana data terdistribusi menjadi garis normal dalam kurva linear. Berikutnya adalah pengujian korelasi Pearson, bahwa berdasarkan hasil pengujian korelasi Pearson membuktikan bahwa variabel independen, yaitu bot tenure dan bot tenure 2, signifikan terhadap kualitas pengungkapan CSR pada tingkat signifikansi sebesar 5%, sehingga berdasarkan hasil pengujian tersebut, yang membuktikan bahwa masa jabatan direksi memiliki hubungan yang berkorelasi secara positif. Lalu berikutnya pengujian regresi nonlinear kuadratik yang membuktikan bahwa berdasarkan hasil tersebut bot tenure dan bot tenure 2 signifikan pada tingkat signifikansi sebesar 5% dan 1%, yang artinya dari hasil pengujian tersebut menerima H1, yaitu terdapat hubungan nonlinear antara masa jabatan Dewan Direksi dan kualitas pengungkapan CSR. Lalu untuk melihat konsistensi dari hasil pengujian nonlinear, maka peneliti melakukan pengujian lanjutan yaitu regresi spline kubik dengan komponen faktor K4 atau KNOTS. K4 itu mengindikasikan bahwa pengujian regresi spline kubik tersebut merupakan pengujian yang terbaik, sehingga berdasarkan pada KNOTS 4, peneliti membagi masa jabatan direksi menjadi 4 bagian, yaitu 0 sampai dengan 4, 5 sampai dengan 8, 9 sampai dengan 12, dan lebih dari 13 tahun. Dan hasil regresi membuktikan bahwa signifikan pada tingkat signifikansi sebesar 1%, yang artinya bahwa menunjukkan setiap kenaikan masa jabatan direksi akan mempengaruhi kualitas CSR, yaitu semakin meningkat dan bahkan optimal ketika masa jabatannya lebih dari 9 tahun atau lebih dari 13 tahun. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah masa jabatan direksi memiliki hubungan nonlinear yang bersifat kuadratik. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan CSR akan optimal apabila direksi memiliki masa jabatan lebih dari 5 tahun. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas pengungkapan CSR konsisten di setiap masa jabatan direksi, baik ketika masa jabatannya kurang dari 5 tahun ataupun lebih dari 5 tahun.
dan tidak menunjukkan adanya penurunan kualitas pengungkapan CSR. Saran yang pertama adalah regulasi diharapkan dapat mempertimbangkan dalam menentukan kebijakan masa jabatan direksi. Yang kedua, perusahaan dapat mempertimbangkan masa jabatan ketika menentukan kebijakan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu untuk keterbatasannya, bahwa sampel penelitian ini hanya berkisar pada periode 2017 hingga 2019, dan penggunaan indeks GRI yang belum banyak diaktualisasikan oleh perusahaan di Indonesia. Kemudian untuk pengembangan penelitian berikutnya, peneliti dapat memperluas sampel hingga 5 atau 10 tahun ke belakang, dan pengujian diharapkan mempertimbangkan periode saat terjadinya pandemi COVID dan sebelum terjadinya pandemi COVID untuk melihat perbedaan hasil penelitian. Sekian presentasi dari skripsi saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.